Mari kita simak bagaimana cara mengoperasionalkan aplikasi e-kinerja atau yang dulunya aplikasi e-SKP. Yang pertama, buka browser dahulu. Yang diutamakan atau direkomendasikan adalah Google Chrome seperti yang Bapak Ibu gunakan pada waktu mengakses e-SKP. Untuk linknya juga sekarang sudah berubah, yang dulu skp_2019 berubah menjadi e-kinerja. Di depannya diberi publik seperti ini. Bapak Ibu sampai masuk ke dalam akun ini dulu, lalu ditemukan username password. Nah, username password ini username yang ada pada e-SKP, atau Bapak Ibu bisa memakai NIP baru username-nya, atau passwordnya juga bisa NIP baru juga sama 18 digit. Akan tetapi kalau memang login tidak bisa menghubungi administrator BKD. Oke, kita lanjut. Kita cek dulu saat ini akun yang tersedia. Saya di sini mau melihat akun yang tersedia dulu Bapak Ibu, karena di e-kinerja ini adalah runtutannya yang mengisi dari staff nanti divalidasi oleh eselon 4 nanti juga mengisi, kemudian dari validasi tersebut pencetak laporan kinerja harian, dan yang terakhir adalah akun admin OPD, dia mencetak laporan TPP. Oke, kita sesi pertama ya, kita catat dulu di notepad. Yang pertama, akun semua pegawai, mengisi aktivitas kinerja harian. Terus nanti sesi yang kedua adalah akun atasan, bisa eselon 4, eselon 3, dan eselon 2. Oke. Akun atasan ini adalah tugasnya mengisi aktivitas kinerja harian, dan ketambahan oleh memverifikasi kinerja bawahan. Oke, nanti sesi yang ketiga adalah semua pegawai mencetak laporan aktivitas harian. Terus yang keempat nanti admin OPD mencetak laporan TPP kinerja, di mana diambil dari absensi 40% dan kinerja 60%. Oke, jadi Bapak Ibu runtutannya pengisian dari kinerja ini ada 4 langkah, namun bagi pegawai sendiri hanya sampai ke 3 langkah ini saja, di mana ketiga langkah ini wajib sudah mengisi target SKP di tahun yang berjalan sekarang. Kalau Bapak Ibu belum mengisi target dan target SKP itu belum diverifikasi atasan, otomatis step atau langkah nomor 1 yang ini itu tidak akan bisa digunakan. Bisa pun akhirnya mempunyai target yang non SKP, bukan dari target SKP, yang mana target non SKP diambil hanya 25% dari skor yang mempunyai target SKP. Jadi kerugian Bapak Ibu kalaupun tidak mengisi target SKP di tahun yang berjalan, atau kebiasaan Bapak Ibu mengisi target nanti pada waktu dicetak akhir tahun, maka ketika mengisi kinerja tidak akan bisa membuat kinerja itu full, akan tetapi kinerjanya berkurang dan hanya mendapat 25% dari bobot yang ada. Oke, dipahami dulu Bapak Ibu, dari nomor 1, kedua, ketiga, keempat harus sudah punya target
SKP yang divalidasi oleh atasan. Itu. Oke. Kita contoh, kita cari pegawai yang ada di PKD ya. Kita mulai dari bidang yang kecil aja. Nah, kita coba di sini Pak Rudi ya. Ini adalah sebagai pegawai biasa. Nah, di staff. Kita langsung buka browser yang lain. Jadi karena saya tidak menghafal satu persatu akun, maka saya mengambil dulu akun yang ada. Oke, ini langkah pertama adalah saya login sebagai pegawai atau staff ya, pegawai atau staf fungsional umum atau fungsional khusus yang tidak mempunyai eselon. Yang pertama, masukkan username dan passwordnya ya. Username password ini sudah ada di SKP juga sama. Lalu klik sign in atau masuk ke dalam aplikasi sampai dengan terlihat aplikasinya masuk ke dashboard dan ada menu SKP, ada menu kinerja. Kita SKP kita lewati ya, karena sudah dari 2017, 18, 19 ini SKP sudah berjalan dan saya anggap SKP sudah bisa dioperasionalkan mandiri tanpa harus ada tutorial. Oke, kita anggap Pak Rudi Hartono sudah mempunyai target SKP. Nah, ini target SKP-nya dari 2 Januari 2020 sampai Desember dia mempunyai target 10 poin. Oke. Apa sih kinerja itu? Jadi kinerja itu adalah aktivitas harian yang menunjang masing-masing target SKP. Jadi tidak ada lagi pegawai yang bekerjanya ya di luar dari target yang sudah dipatok di awal tahun supaya pekerjaannya itu on track, dan ini juga sebagai perjanjian kerja antara bawahan dan atasan. Oke, kita lewati ya sesi SKP, kita anggap oh ya SKP ini sudah ada target. Oke. Kemudian Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan setiap hari mengisi kinerja atau aktivitasnya adalah Bapak Ibu langsung menuju ke menu kinerja. Oke, langsung menuju ke menu kinerja, klik. Nah, di sini akan muncul form aktivitas dan form riwayat aktivitas. Untuk cara mengisi aktivitas harian adalah Bapak Ibu perlu ke tanggal dulu, tentukan tanggal berapa yang mau diisi aktivitasnya. Tanggal ini masih kita open ya, 1 bulan full. Jadi misalkan sekarang tanggal 22, Bapak Ibu kepengin mengisi kinerja tanggal 8, 9 itu masih open. Yang mana karena ini masih trial ya, Bapak Ibu membiasakan diri setiap hari harus mengisi aktivitas. Kalaupun kita lock 1 hari sebelumnya, maka Bapak Ibu akan keberatan karena kita tahu tidak semua daerah punya internet, tidak semua kawasan sudah ada laptop dan sebagainya sebagai alat penunjang. Jadi kita bisa buka 1 bulan supaya Bapak Ibu tetap bisa mengisi. Barangkali di tanggal-tanggal tertentu itu memang masih repot, tidak bisa membuka laptop ataupun punya internet. Oke, kita pakai simulasi yang per hari ini ya, tanggal 22 bulan 4. Kita sudah setting tanggal 22. Oke, kemudian pilihlah target SKP. Nah, di sini target SKP ketika diklik di sini ya, klik di sini, jangan lupa target SKP-nya ditentukan dulu. Ada pilihan non SKP dan target SKP yang sudah di input dan validasi oleh atasan tadi. Ya, jadi di sini kalau Bapak Ibu memilih aktivitas harian yang non SKP, maka skor atau bobot dari aktivitas tersebut hanya mendapat 25%-nya saja untuk skor. Misalkan kita pilih non SKP nih, kinerjanya A, aktivitasnya A, bobotnya 120 poin. Dikarenakan tidak mempunyai target SKP atau non SKP, maka tidak 120 poin tapi 25% dari 120 poinnya. Seperti itu gambarannya. Oke, di
di sini anggaplah kita memakai target ini ya, mengumpulkan bahan instrumen. Setelah menentukan target SKP, di sini aktivitasnya Bapak Ibu sudah disediakan. Ini sudah banyak disediakan. Bagaimana Mas saya mencari satu persatu? Apakah harus scroll ke bawah seperti ini? Tidak, jawabannya. Di sini ada kolom pencarian. Ya, di sini pencarian Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan kata-kata yang Bapak Ibu sering temui. Misalkan mencatat, memasukkan. Oke, misalkan seperti ini, masukkan data ke software data lainnya, atau ini ya, misalkan klik. Ketika sudah mempunyai aktivitas poin A misalkan, maka satuan output dan durasi sudah ditentukan oleh master aktivitas, yang mana memasukkan data ke software kepegawaian per 10 nama itu hanya membutuhkan durasi paling lama 20 menit. Itu sudah dipatok seperti itu, dan output dari kegiatan ini adalah berkas. Jadi sudah dipatok, Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung-bingung aktivitas saya apa ya, kemudian berapa menit yang saya lakukan untuk mengerjakan ini. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu juga pasti tidak menghitung menitnya gitu. Kemudian outputnya apa, itu masih mencari-cari. Kalau seperti ini sudah dipatok, Bapak Ibu tinggal pilih saja apa sih kegiatan hariannya. Jikalau memang di sini tidak ada sama sekali, maka bisa Bapak Ibu mengajukan permintaan tambahan aktivitas. Sifatnya mengajukan bersurat ke BKD, sehingga nanti dari BKD dan bagian organisasi mengevaluasi apakah memang aktivitas itu perlu ditambahkan atau tidak. Gitu. Selanjut, setelah Bapak Ibu mengisi aktivitasnya, di kolom terakhir ini ada catatan aktivitas. Barangkali di sini Bapak Ibu ingin mencatat aktivitas ini itu lebih detailnya apa, misalkan itu. Apakah misalkan sini masukkan data ke software kepegawaian. Software kepegawaian kan banyak. Nah, di sini bisa catat aktivitas software SIMPEK misalkan. Berarti di sini nanti atasan bisa tahu, oh memasukkan data ke softwarenya SIMPEK. Gitu. Jadi catatan aktivitas itu sebaiknya digunakan untuk memberikan keterangan yang lebih jelas ya dari aktivitas yang sudah ditentukan. Jikalau Bapak Ibu tidak mengetik catatan pun tidak masalah, karena hanya bersifat catatan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita ulangi lagi ya. Jadi setiap hari yang dilakukan Bapak Ibu wajib diklik menu kinerja, kemudian pilih tanggal, pilih target ya, non SKP atau dari SKP, kemudian pilih aktivitasnya apa, bisa dicari di kolom ini, kemudian isi catatan jika ada, baru klik simpan. Ketika diklik simpan, berarti ini sudah menjadi sebuah perjanjian saya sudah melakukan aktivitas ini. Klik batal untuk membatalkan transaksi penginputan. Jadi misalkan Bapak Ibu, oh ini saya salah nih, aktivitasnya harusnya ini. Nah itu Bapak Ibu batalin aja, nanti kembali lagi ke awal. Kemudian setelah mengisi ini, mulai dari tanggal, target SKP-nya apa, aktivitasnya apa, dan catatan aktivitasnya apa, Bapak Ibu tinggal melihat riwayatnya. Riwayat ini adalah saya sudah melakukan apa sih di bulan ini. Nah, di sini riwayat aktivitas itu hanya ada 2 parameter, yaitu tahun dan bulan. Nah, kalau harian itu tidak bisa merekap ya, tidak mencatat merekapan bulanan. Saya misalkan saja di bulan Maret nih. Nah, bulan Maret itu apa aja? Nah, di sini akan terlihat tanggal 21 ya, di sini target SKP dan non SKP-nya apa, kemudian di sini aktivitasnya apa. Nah, NB notabene itu ada di catatan tadi,
kemudian outputnya apa, durasinya berapa menit, sampai dengan seperti ini. Nanti di sini juga ada non SKP, ada tandanya. Jadi berarti ini dia mengikuti rapat yang tidak ada targetnya dari SKP dan sebagainya. Kemudian di sini ada centang hijau. Ya, centang hijau. Fungsi dari centang hijau ini adalah berarti kegiatan Bapak Ibu di sini ya itu sudah divalidasi oleh atasan atau sudah setuju atasan. Kalau masih ada tombol edit dan tanda hapus, berarti atasan belum meng-ACC kegiatan Anda. Nah, hal ini bisa dikuatkan, bisa dengan cara bagaimana gitu. Misalkan nih ada atasan, dia lupa nggak buka laptop, nggak ada internet, mobilitas tinggi. Bagaimana cara saya untuk menunjukkan ke atasan bahwa saya bekerjanya sesuai target ini, aktivitasnya ini. Nah, bagaimana kalau beliau-beliau ini juga repot? Itu pertanyaannya. Itu bisa diwakili dengan menu cetak laporan. Klik cetak laporan. Nah, ini langsung di save atau di printer ya. Saya back dulu. Dari hasil laporan ini adalah harapannya Bapak Ibu bisa mencetak, ya dicetak, kemudian nanti ditaruh di meja atasan atau dikirim ke atasan. Sehingga atasan itu mungkin kalau dengan membuka aplikasi mereka tidak punya internet, tapi mereka bisa mempunyai chat WA, PDF-nya ini bisa di-download terus diberikan ke atasan untuk tolong saya di ACC. Supaya apa? Bagaimana apabila ada kegiatan yang tidak di ACC, maka Anda akan kehilangan poin ini. Ketika kehilangan poin ini, otomatis nilai catatan aktivitas juga akan berkurang banyak. Yang harusnya Bapak Ibu sudah bekerja, menurut Bapak Ibu sudah 100%, bisa jadi cuma 40% karena sisanya belum validasi oleh atasan. Jadi menu cetak ini ya, saya balikkan lagi. Di sini ada cetak laporan. Cetak laporan digunakan untuk Bapak Ibu mencetak dan dilaporkan ke atasan. Oke, digunakan untuk mencetak dan dilaporkan ke atasan, yang mana atasan tidak bisa mengakses ke aplikasi dikarenakan sesuatu hal. Di sini Bapak Ibu pilih periode tahun dahulu, pilih bulan dulu, kemudian cetak laporan. Di sini Bapak Ibu yang bisa terhitung hanya yang sudah tercentang hijau. Ya. Kalau Bapak Ibu yang masih banyak kuning dan merah ini, berarti nanti kerugiannya adalah poin ini tidak akan bisa diakumulasikan menjadi persentase TPP kinerja. Jadi seperti itu sesi yang pertama, cara mengisi aktivitas kinerja harian. Mengisi aktivitas ini semua itu dilakukan semua pegawai yang berstatus PNS dan CPNS. Oke, itu kemudian kalau sudah mengisi, kita melangkah ke sesi kedua, yaitu kita nanti login sebagai atasan, entah eselon 3 atau eselon 4 terserah. Mereka akan memverifikasi kinerja bawahan, yang mana memverifikasi ini adalah yang bertanda seperti ini, centang hijau. Berarti misalkan Bapak Ibu sudah mencetak laporan nih manual, akan tetapi kok atasan ini tidak memvalidasi by sistem, itu bisa dikoordinasikan dengan admin OPD setempat dengan membuktikan dari cetak laporan yang sudah dioret-oret atau mungkin sudah diberi keterangan oleh atasan bahwa yang setuju itu ini, yang ditolak ini. Nanti saya lanjutkan, kita logout dulu, kita akan masuk sebagai atasan. Ya, atasan pun sama, ketik username password seperti ini, saya masuk. Langsung Bapak Ibu yang sebagai atasan langsung bukan ke kinerja, jadi ke penilaian. Penilaian, diklik penilaian, muncul beberapa penilaian dari target, realisasi, perilaku, prestasi kerja, dan penilaian
kinerja. Oke, klik penilaian kinerja. Ya, kita ulangi. Klik penilaian, klik penilaian kerja. Dari pilihan penilaian kinerja ini, ketika saya login sebagai atasan, maka akan muncul riwayat aktivitas dan pilih pegawai yang akan divalidasi. Nah, jadi klik kinerja, langsung klik pilih pegawai. Nah, saya mau memverifikasi siapa, anak buah saya sudah mengisi siapa. Itu. Misalkan tadi kita Pak Rudi ya sudah mengisi. Oh ya, saya mau memverifikasi Rudi Hartono. Tinggal klik pilih pegawai, muncul seperti ini, diklik data pegawainya. Kalaupun anak buahnya itu banyak lebih dari 10, bisa menggunakan cari data pegawai by NIP by name. Seperti ini. Nah, tadi ketik nama atau NIP, baru dicari fungsinya apa. Bapak Ibu tidak mungkin kalau memang bawahnya banyak lebih dari 10 harus scroll satu persatu. Seperti itu. Jadi bisa ada menu pencariannya. Oke, saya lanjutkan. Kalau mau kembalikan, dihapus saja, dicari lagi. Saya klik Rudi Hartono. Ketika saya klik bawahan saya, di sini akan muncul, oh ini dari Januari ini yang maaf. Ketika Pak Rudi Hartono sudah saya pilih, di sini muncul NIP-nya Pak Rudi Hartono satu di sini. Baru Bapak Ibu pilih bulan yang mau divalidasi. Karena bulan Maret ini ya. Pada bulan Maret, oh ternyata Pak Rudi Hartono ini mengisi ini, target SKP-nya ini, aktivitasnya ini dan sebagainya. Kemudian di sini ada aksi. Nah, aksi ini ada tombol. Ketika Bapak Ibu ingin memvalidasi atau memang oh ya kegiatannya betul memang seperti ini, klik validasi. Itu. Kemudian untuk membatalkan validasi, jadi Bapak Ibu misalkan terlanjur memvalidasi tetapi ternyata itu salah. Nah, bagaimana cara mengembalikan validasinya adalah diklik batalkan validasi. Sehingga setelah dibatalkan validasi, harapannya adalah kembali ke 0 ya. Bapak Ibu nanti apakah direvisi atau memang salah, itu tergantung dari implementasi di perusahaan. Karena tapi cara verifikasinya adalah klik menu penilaian, kemudian klik kinerja, lalu langsung menuju ke pilih pegawai ya, siapa yang mau divalidasi, pilih pegawai, diklik di sini nama atau NIP-nya, kemudian muncullah seperti ini aktivitas-aktivitasnya. Ada kolom aksi yang mana fungsinya untuk memvalidasi atau batal. Itu. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa melihat tanggal, target SKP, aktivitasnya apa, terus di sini catatan aktivitasnya apa, pelaporannya dan sebagainya. Kemudian apabila di kolom SKP ini ada tombol ini, berarti kegiatan ini di luar target SKP, hanya untuk bahan pertimbangan atasan. Ketika atasan memang sudah memvalidasi seperti ini, maka sudah gugurlah kewajiban nomor 2, yaitu eselon memverifikasi kinerja bawahan. Selanjutnya adalah semua pegawai mencetak laporan aktivitas harian. Nah, di kolom nomor 3 ini adalah yang kita jelaskan tadi pada waktu di menu kinerja ya. Kemudian
fungsinya untuk mencetak laporan. Nah, cetak laporan ini adalah yang dimaksud dari sesi ketiga, yaitu pegawai mengisi atau pegawai mencetak laporan. Ada dua fungsi, untuk meminta persetujuan dari atasan by manual atau mungkin hanya untuk kearsipan saja. Kemudian kalau sudah seperti ini, sesi yang terakhir adalah ini hak aksesnya admin OPD atau administrator. Jadi Bapak Ibu yang sebagai pegawai atau eselon yang tidak disetting sebagai admin OPD, maka hanyalah sampai mengisi aktivitas, memverifikasi aktivitas, dan mencetak laporan aktivitas. Nah, kita selingi admin OPD hanya untuk memberitahukan Bapak Ibu, oh ternyata apa fungsi saya mengisi aktivitas itu adalah di hasil akhir ini, berapa rupiah yang bisa saya dapat. Itu ada di menu laporan, tinggal klik menu TPP. Di sini nanti bulan berapa, seperti itu. Kalau sudah bulan berapa, nanti tinggal di filter OPD mana yang mau dicetak, klik misalkan PKD, bulan Februari baru dicetak. Dicetakin sudah seperti ini ya Bapak Ibu, ada NIP, ada nama, ada eselon, job value-nya berapa, absensi, dari kinerja berapa, sehingga penerimaannya berapa, dan sebagainya. Nah, di sini yang saya katakan tadi, absensi itu punya bobot 40%, kalau kinerja punya bobot 60%. Kalau kinerja Bapak Ibu itu turun, aktivitas harian nggak diisi, aktivitas harian tidak divalidasi, atau tidak tahu aktivitasnya apa, kerugiannya ada di sini. Sehingga yang harusnya mendapat 6 juta sekian hanya mendapatkan sekian penerimaannya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi ke aplikasi, yang mana kita review dari awal. Nomor 1 adalah wajib hukumnya sudah mengisi target SKP yang sudah divalidasi oleh atasan. Itu tadi sebelum nomor 1. Nah, ketika nomor 1 dijalankan, klik menu kinerja, lalu klik, muncul seperti ini, tinggal diisi. Kemudian kalau sudah diisi kinerjanya, minta verifikasi ke atasan di menu penilaian, kemudian diklik kinerja. Nah, di sini bisa memilih pegawai yang mau divalidasi. Terakhir, resumenya adalah semua admin OPD mencetak laporan TPP yang seperti saya tunjukkan tadi. Jadi bagaimana Bapak Ibu, harus dipahami juga bahwa kinerja harus di entry untuk menunjang TPP kinerja itu tidak terpotong taingan. Di 4 langkah ini yang Bapak Ibu, 3 langkah utama yang harusnya Bapak Ibu pahami. Langkah keempat ini hanya untuk sekedar mengetahui apa fungsi tugas harian saya isi. Itu harapan kami dengan adanya video tutorial ini Bapak Ibu lebih memahami tujuan dari setiap menu, tujuan dari setiap langkah, dan memahami alur aplikasinya seperti apa, sehingga ketika mengoperasionalkan mandiri Bapak Ibu sudah paham. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.